Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah memulai dan mengakhiri di dalam roh. Di dalam kitab Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat ini adalah suatu peringatan ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang merupakan peringatan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang menyimpang dari jalan Allah. Mereka memulai di dalam roh tetapi mengakhiri kehidupan, perjalanan, pelayanan mereka, kehidupan mereka di dalam daging. Itulah sebabnya Paulus memperingati mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita mengalami banyak sekali tantangan. Sementara kehidupan kerohanian kita juga diuji, karena kita tidak bisa sebebas dulu melakukan kegiatan ibadah kita secara bersama-sama, dan banyak hal yang menjadi terhambat, tertunda. Bagaimana di dalam situasi pandemi saat ini kita bisa tetap on fire? Kita bisa tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kasih karunia, anugerah, kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya, dan kita tetap berapi-api di dalam situasi pandemi saat ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentu saja mengutamakan hubungan pribadi dengan Allah. Jadi apapun juga keadaan kita, kesulitan kita, situasi kita saat ini, mari kita ingat bahwa kita harus selalu memprioritaskan hubungan dengan Allah. Kitab Mazmur mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Walau kita jauh dari persekutuan, kita jauh dari anak-anak Tuhan, kita jauh dari kehidupan kita yang dulu kita alami di dalam situasi yang berbeda saat ini. Tetapi hubungan dengan Allah tetap kita prioritaskan. Jujur saja, hari-hari ini terlalu banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita jauh dari Allah. Terlalu banyak pengaruh-pengaruh dunia, baik kesulitan, lingkungan, situasi sangat mempengaruhi kita sehingga kita tidak lagi memprioritaskan Allah. Jadi, warning, peringatan buat kita. Mari kita sungguh-sungguh berjuang setiap hari mencari wajah Allah. Kita harus sangat-sangat menguatkan hati kita untuk bertekun dan mengisi hidup kita, diri kita dengan firman Allah, dan hidup di dalam doa setiap hari, bahkan setiap saat. Itulah yang pertama. Jadi kita memprioritaskan hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua adalah mari kita hidup di dalam takut akan Allah. Alkitab mengatakan takut akan Allah adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan dari sikap hati kita, pikiran kita, sampai kepada perkataan dan perilaku kita. Kita jauh dari anak-anak Tuhan, kita jauh dari persekutuan dengan anak-anak Tuhan, jauh dari ibadah-ibadah kita di gereja. Kita mengalami banyak kesulitan dan mengalami banyak sekali tantangan. Mari kita tetap hidup di dalam takut akan Allah, yaitu menjauhi kejahatan. Takut akan Allah akan menjaga kita sehingga kita tidak tergelincir, kita tidak menyimpang dari firman Allah. Jadi yang kedua adalah mari kita hidup di dalam takut akan Allah. Yang ketiga adalah pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini pergaulan kita di dalam dunia nyata sungguh-sungguh dibatasi.
Tetapi jangan salah, pergaulan di dalam dunia maya juga harus sangat hati-hati, bahkan lebih lagi berhati-hati. Dengan handphone, gadget di tangan kita, kita bisa kemana saja, bergaul dengan siapa saja, melihat gambar dan tayangan apa saja, dan bisa mendapatkan pengaruh dari banyak hal, banyak situasi. Mari kita berhati-hati supaya tidak kehilangan kasih karunia Allah. Dengan gadget di tangan, kita bisa saja tergelincir kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mari perhatikan setiap hari berjam-jam apa dan siapa yang mempengaruhi kita. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa yang mempengaruhi hati dan pikiran kita lewat gadget di tangan, lewat pergaulan kita. Hati-hati, karena Alkitab mengatakan, Allah memperingati bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, sekali lagi, mari biarlah pergaulan kita adalah pergaulan yang benar, pergaulan yang dilingkupi dengan takut akan Allah, pergaulan yang mengutamakan, memprioritaskan Allah. Bapak Ibu Saudara, pandemi akan lewat. Ada waktunya, semuanya bisa diatasi, semua bisa lewat. Setelah pandemi lewat, apakah kita akan menjadi pribadi yang tetap berapi-api bagi Allah? Apakah kita akan siap masuk di dalam rencana Allah yang lebih besar, menggantikan segala yang hilang, yang selama ini terhambat, dan bahkan kita akan menggapai banyak hal bersama dengan Allah? Apakah itu akan kita alami? Semuanya tergantung dari pilihan kita. Jadi, sekali lagi, mari saya mengingatkan kita semua supaya kita tidak mengakhiri apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita mengakhiri di dalam daging. Jangan sampai terjadi. Mari kita berhati-hati dan kita bersikap sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Kiranya firman Allah boleh kita lakukan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.